Sebelumnya perkenalkan, saya Siska Dwi Jayanti dari SMK Putra Bangsa Pagak, Kabupaten Malang. Saya di sini selaku host dan juga moderator. Oke, pada malam hari ini pemateri kita yaitu Bu Dwinda Putri Hafidah dari Bangkalan. Halo Bu Dwinda. Ya, Bu, ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja materi. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Bu Dwinda. Monggo Bu Dwinda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Saya Dwinda. Waalaikumsalam. Ya, jadi kalau kemarin-kemarin saya langsung menampilkan profil MGMP saya, kali ini saya mau menampilkan biar Bapak Ibu kenal dengan saya. Jadi saya cerita singkat sedikit profil saya. Iya, enggak Bu Siska, Bu Dwi. Sebentar saya cari filenya dulu. Oke. Ada di mana ya, sebentar ya Bapak Ibu. Ini saya pindah jadinya berubah. Oke. Jadi bisa dilihat Bapak Ibu? Bisa. Ya, oke. Jadi Sangat, Bu Dwi. Saya Dwinda Putri Hafidah, guru bahasa Inggris di SMAN 2 Bangkalan. Saya bekerja di SMA 2 dari tahun 2008 sampai dengan sekarang. Dan kami di SMA 2 guru bahasa Inggris berenam dan saya paling junior di sini. Mungkin di sini juga saya yang paling junior ya Bapak Ibu. Saya maaf kepotong. Jadi tak kenal maka tak sayang, jadi saya cerita sedikit tentang saya. Monggo. Riwayat pendidikan saya alumni dari SMA 2 sendiri 2001 sampai 2004. Dan saya menempuh sarjana saya di UNED Jember, Bapak Ibu, tahun 2004 sampai 2008. Dan melanjutkan S2 saya di UNESA, lulus tahun 2014. Dan rencana masih mau S3, cuma nggak kesampaian. Semangat luar biasa. Ada COVID, jadi dan segala permasalahannya jadi ditunda dulu. Dan ini sukses selalu. Ya, jadi ini adalah profil saya. Saya ibu dari 2 orang anak laki-laki. Putra saya Ganteng ya putranya? Iya, cowok Pak ya, ganteng Pak ya. Kalau cantik nanti cowok Pak. Anak saya yang pertama umur 11 tahun. Jadi yang kedua juga laki-laki, usianya 4 tahun. Dan suami saya hanya 1, Pak. Jangan 2, Bu. Jangan 2 loh ya. Suami saya hanya 1. Selamanya, 1 untuk selamanya, Bu. Iya, 1 untuk selamanya, Pak ya. Kemudian selain menjadi guru, saya suka berbisnis, Pak. Bapak Ibu. Bisnis Jadi, apa ini? Bisnis apa? Saya suka berbisnis dan pengennya itu nggak mau nganggur di rumah. Jadi saya buka bisnis saya berupa minuman di sini. Oh iya? Ya, jadi minumannya saya kasih nama Zingas Drink. Jadi mungkin Bapak Ibu yang punya IG nanti setengah promo ini ya Bapak Ibu ya. Boleh. Jadi nanti yang punya IG monggo di follow IG-nya di Zinga Drink. Di situ saya mempekerjakan 2 pegawai saya. Tempatnya ada di stadion, di tengah kota, di Stadion Gelora Bangkalan. Jadi saya menjual aneka minuman boba atau bubble atau disebut sebagai mutiara hitam kenyal-kenyal gitu ya Bapak Ibu ya. Enak sekali nih. Ya, ada macam-macam rasanya, nanti monggo dilihat di IG-nya.
dari bisnis ini lumayan menjanjikan Bapak Ibu ya. Jadi monggo Bapak Ibu yang pengen coba untuk berbisnis, monggo bisa dimulai mumpung kita ini jadi work from home. Jadi ini adalah kesempatan kita untuk mengembangkan minat di luar kemampuan kita sebagai guru ya Bapak Ibu. Betul. Ya baiklah, saya mulai dengan presentasi yang sesungguhnya. Jadi kami di MGMP, saya adalah salah satu pengurus, cuma bukan inti ya Bapak Ibu. Bukan pengurus inti, saya bagian mondar-mandir bolak-balik. Humas. Iya, humas. Seksi humas. Mana ya filenya? Sebentar Bapak Ibu. Nah, ini. Kepengurusan MGMP Bahasa Inggris SMA Kabupaten Bangkalan periode 2019-2021 diketuai oleh Bapak Ardi Rofiq, Sarjana Sastra dari SMA N1 Arosbaya. Beliau ini guru junior sama seperti saya Bapak Ibu. Dan wakilnya adalah Bapak Zainal Arifin, SPD dari teman sejawat saya di SMA 2 Bangkalan. Beliau adalah salah satu guru senior di bahasa Inggris di Kabupaten Bangkalan. Dan sekretaris adalah Bu Ida Nursita dari SMA N3 Bangkalan. Beliau juga guru senior, guru bahasa Inggris senior di Bangkalan. Dan yang terakhir adalah Bendahara Dr. Anda Anjar Wulandari dari SMA 1 Bangkalan. Dan juga merupakan salah satu guru senior di SMA Kabupaten Bangkalan. Kebetulan bahasa Inggris ini guru-gurunya banyak yang junior Bapak Ibu. Jadi banyak teman-teman yang melakukan inovasi dalam pendidikan. Jadi mungkin yang senior merasa minder ya Bapak Ibu ya, karena iya, jadi karena kekurangan keahlian dalam teknologi, padahal teknologi itu kan bisa dipelajari sebenarnya, jadi nggak perlu minder. Makanya saya salut sama Pak Taufik. Jadi kemarin sempat WA, iya betul Pak. Pak Taufik sempat WA saya, meskipun meskipun Pak Taufik sudah sepuh tapi mau berusaha belajar. Nah itu yang saya suka dari Pak Taufik. Jangan nyerah Pak ya, semangat Pak ya. Semangat jangan mundur. Iya betul. Ya. Usia muda tetap belajar dan belajar. Betul Pak. Jadi jangan mau kalah sama yang muda-muda Pak. Ya, dan ada beberapa kegiatan yang sering diadakan dalam setahun kemarin oleh MGMP kami. Salah satunya adalah yang berhubungan dengan materi yang tadi, yaitu rumah belajar. Kami pernah mendatangkan seorang narasumber dari salah satu guru dari Surabaya, ya betul, tentang rumah belajar. Jadi beliau ini mengkampanyekan rumah belajar ke kabupaten-kabupaten se-Indonesia. Dan kebetulan salah satu teman kami itu kenal pada beliau. Dan waktu itu kami berniat untuk mengundang, dan alhamdulillah narasumber tersebut tidak mau free, istilahnya nggak mau dibayar Pak. Jadi free. Gitu? Iya. Jadi kami pernah mendatangkan beliau dan kami diajari cara membuat media pembelajaran dan juga video pembelajaran, kreatif sekali. Dan saya acungi jempol pada rumah belajar ini, memang betul-betul media pembelajaran yang sangat inovatif. Tapi susah untuk dibuat Pak. Susah. Jadi kalau menurut saya sebagai guru bahasa Inggris yang mengajar di kelas 3 itu istilahnya kekurangan waktu untuk membuat gitu, karena kelas 3 ini kan, kelas 12 ini kan waktunya mepet ya Pak ya. Jadi untuk berinovasi, anak-anak kita mau menyampaikan materi secara inovatif itu, anak-anak itu sudah nggak mau fokus karena sudah dikejar-kejar dengan materi yang ada. Oh, gitu. Mungkin bisa diaplikasikan di kelas 10 atau kelas 11.
Kemudian salah satunya juga kegiatan yang kami lakukan pada saat MGMP kemarin itu adalah lomba storytelling. Cuma kami tidak punya gambar. Jadi lomba storytelling se-Kabupaten Bangkalan, di mana jurinya juga alhamdulillah kami dapat free, gratis, tidak bayar dari dosen UNESA dan dosen STKIP PGRI Bangkalan. Oh, hebat. Iya, karena kami biaya administrasinya untuk MGMP itu tidak dapat blok grant ya Bapak Ibu, jadi kami swadaya satu kali dalam sebulan sekali, kami pertemuannya sebulan sekali di akhir minggu itu sebesar 50.000 untuk PNS dan 25.000 untuk non PNS. Jadi kami mengupayakan setiap kegiatan yang kami kerjakan atau akan lakukan itu dapat sponsor Bapak Ibu ya. Jadi ngenes ya Bapak Ibu. Hebat itu. Mandiri betul. Jadi, karena minimnya keuangan di kami. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Monggo Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Ya. Boleh saya tanya dulu ya, instruksi ya. Oke, monggo. Untuk Bu Dwi tadi itu bagus. Intinya bahwa Ibu Dwi ini memperjuangkan berusaha bagaimana kemajuan daripada rumah belajar itu. Nah, sampai mendatangkan narasumber dari berbagai daerah itu patut dicontoh. Nah, tidak hanya di lingkup dari Ibu Dwi saja. Bila perlu, itu bisa dilakukan di daerah-daerah lain-lain. Itu sebagai contoh. Itu panutan yang bagus sekali. Itu bagus sekali. Nah, saya ingin bertanya kepada Bu Dwi, bagaimanakah cara mendatangkan narasumber itu dengan metode hal demikian itu? Nah, kami sendiri yang sudah usia senja ini, saya mengacungi 2 jempol itu untuk Bu Dwi. Jadi saya harus banyak belajar seperti Ibu ini. Iya, betul. Harus banyak belajar. Dan yang kedua, kami pun di MGBK Kabupaten Malang, kami juga sebagai anggota dan juga sebagai pengurus. Ini saya harus banyak belajar dan metode bila perlu saya harus lewat WA atau FB bagaimanapun ingin belajar pada Bu Dwi yang meskipun masih junior, pengalamannya cukup bagus dan memberikan satu motivasi yang bagus dan support kepada anggota-anggota meningkatkan prestasi rumah belajar itu. Nah, itu pertanyaan kami, bagaimana untuk mendatangkan narasumber seperti ini dan ingin saya belajar untuk kepada Bu Dwi. Itu pertanyaan saya. Monggo. Ya, untuk mendatangkan ini sebenarnya bukan saya Pak yang mendatangkan, teman saya berteman dengan beliau. Jadi karena karena beliau ini sedang mempromokan rumah belajar dan kebetulan MGMP kami butuh narasumber sehingga teman saya ini menghubungi beliau. Monggo nanti mungkin kalau Pak Taufik ingin tahu kontaknya nanti saya mintakan ke teman saya, nanti saya kirim di WA. Oke, saya sangat salut. Nah, terus sekarang metode apakah untuk Ibu mendirikan rumah belajar itu dan teknik-teknik apa dan tujuan dan dikandung maksud di sini adalah rumah belajar ini apakah untuk peserta didik saja ataukah dengan tenaga edukatifnya dan bentuknya bagaimana? Monggo, Bu Dwi, saya ingin belajar betul, saya belajar betul ini. Sebenarnya kami tidak ke rumah belajarnya Pak sebenarnya. Kami kan rumah belajar ini artinya bagaimana guru itu membuat sebuah alat atau media yang bisa membantu beliau untuk menyampaikan materi pada siswa itu sebaik mungkin sehingga siswa bisa menangkap apa yang
guru sampaikan. Seperti contohnya media pembelajaran, video pembelajaran. Jadi rumah belajar kemarin itu mengajarkan kita, melatih kita para guru untuk membuat media pembelajaran. Bagaimana media pembelajaran yang inovatif. Bagaimana cara pelaporannya. Nah, media pembelajaran ini kan dipakai untuk kenaikan pangkat ya Pak. Kita nggak tahu hasilnya yang bagus itu seperti apa. Nah, beliau itu paparkan ini loh, laporan media pembelajaran yang benar itu seperti ini, harus begini. Betul itu. Nah, itu yang disampaikan oleh beliaunya. Jadi bukan artinya karena rumah belajar terus dinamakan ada satu tempat untuk belajar, khusus untuk belajar, bukan maksudnya Pak. Paham itu. Ini berupa pelatihan untuk guru untuk membuat media pembelajaran yang benar dan pelaporannya yang benar. Gitu, Pak. Gitu. Ya, nanti kalau kalau mungkin dari Malang teman-teman ingin mengundang beliau, nanti saya kasih kontaknya. Saya mintakan ke teman dulu. Ya. Terus minta minta alamat jelas suatu saat mungkin saya mau kunjungan sana bersama teman-teman dari BK Kabupaten, mungkin sana perwakilan, saya pengen belajar ke panjenengan. Itu tolong nanti dikasih alamat sekali ya, alamat sekolah jenengan ya. Oh, baik Pak. Mau study tour ya Pak ya? Ke SMA 2 ya? Ya boleh. Saya memang ngajak teman-teman seperti itu, pengennya seperti itulah. Ingin belajar dan belajar untuk belajar. Jangan pandang dari segi usianya, tapi harus banyak belajar selama masih kita hidup. Iya Pak, iya betul. Ya, kami juga junior siap membimbing Pak. Kalau semampu kami. Jadi kalau kami tidak bisa atau tidak punya kemampuan di situ ya mohon maaf. Udah, kita harus banyak belajar. Betul nggak panjenengan? Alhamdulillah. Monggo dilanjut. Monggo Bu Nur kalau ada pertanyaan. Apa ya? Ini suaranya Bu Nur jelas sekali Bu, beda yang sama yang tadi. Kemarin beda ya. Nah ini memang nggak pakai headset sih. Iya, makanya kayak gini. Ini mungkin mikrofonnya atau headsetnya yang trouble ini. Iya. Ya monggo Bu Nur, ada yang mau ditanyakan? Gimana itu membagi waktu dengan bisnisnya itu? Saya bagi waktunya. Bisnis ini sebenarnya nggak makan waktu banyak loh Bu. Makanya saya bilang bisnis minuman ini adalah bisnis yang paling menguntungkan, tidak memakan waktu, tapi untungnya juga ke kita banyak. Kenapa? Karena saya tidak ada waktu khusus untuk menyiapkan bahan atau ininya. Semuanya kan sudah. Franchise ya Bu? Kenapa Bu? Sistem franchise itu ya? Franchise ya, bukan Ya, Bu. Saya bukan franchise. Kebetulan suami saya itu waiter itu waiter di kapal pesiar Ibu. Jadi pelayan di restoran di kapal pesiar. Jadi suami saya ya suka masak Bapak Ibu. Jadi meracik sendiri akhirnya kok enak. Jadi saya jual dulu di SMA 2. Oh, itu buatan sendiri Bu? Iya, saya itu produk saya sendiri Bu. Oh, produknya sendiri. Iya, jadi saya coba, suami saya racik, kemudian saya tester, saya jual di SMA 2, ternyata booming sekali di SMA 2 itu. Sehari, dulu botol Bu, bukan gelas seperti itu, jadi botol dulu. Jadi sehari itu bisa hampir 70 gelas sampai 150 gelas dulu. 150 botol. Akhirnya lama-kelamaan kalau botol kan nggak tahan Bu ya. Jadi paling lama itu 3 hari karena kita tanpa bahan pengawet. Jadi saya pikirnya gimana kalau kita punya semacam stand lah kecil, jadi nggak perlu ada sewa tempat atau resto untuk menghemat biaya operasional ya Bu. Jadi kita istilahnya meskipun pedagang kaki 5 tapi rasa dan presentasi harus tetap bintang 5 gitu Bu. Iya, betul. Sudah berapa lama itu Bu Dwinda? Iya. Ya. Benar pengen seperti Bu Dwi, ayo belajar bersama gimana Bu. Iya betul. Wah, saya dulu kawan-kawan punya
rumah makan gitu. Sekarang padahal ASN sampai sore gimana masanya? Teater, Bu. Kita bisa mempekerjakan kru, Bu. Jadi kita bisa bayar gaji karyawan. Jadi kita nggak perlu istilahnya itu punya kita, tapi kita nggak perlu mengantarkan sendiri atau jemput sendiri gitu. Jadi sudah ada karyawan yang sudah mengatur itu semua. Jadi kita tinggal jadi seperti supplier aja. Jadi kalau misalkan bahan habis mereka ambil gitu. Jadi Itu saya menyiapkan jalan tuh. Kalau sudah jalan lah, kalau mengawali itu kan. Iya memang betul awal memang yang susah itu awal memang iya betul. Dulu saya memulai bisnis ini pas liburan, Bu. Pas liburan semester genap. Jadi kan lama itu liburannya. Saya memang terjun langsung itu karena belum dapat pegawai. Kemudian customer juga belum banyak gitu, Bu ya. Jadi saya terjun langsung. Tapi sebulan kemudian saya buka lowongan langsung ada. Nah, itu sebulan itu sudah langsung jalan. Dan menguntungkan sekali bisnis minuman itu, Bu, daripada makanan yang lain. Kalau minuman kan nggak basi, Bu, bahannya. Kalau makanan, kalau kita nggak laku basi. Kalau ini nggak basi. Boleh tahu omsetnya per bulan berapa, Bu Dwinda? Ya, jadi kalau tergantung tempat sih, Bu ya. Jadi kalau kita jual makanan atau minuman itu tergantung tempat. Jadi istilahnya kita harus cari tempat yang strategis yang bisa dijangkau oleh orang dari mana saja. Tanpa harus menyewa tempat. Nah, itu yang utama. Jadi omset saya sampai saat ini sebulan bisa mencapai 10 sampai 15 juta. Wow. Alhamdulillah, Bu. Iya. Itu di beberapa tempat ya, Bu? Saya tidak buka franchise untuk di Bangkalan karena saya pikir kalau misalkan saya buka franchise di Bangkalan, otomatis saya kalah saing nantinya. Kalau tempat yang mereka tempati itu lebih strategis gitu, Bu. Jadi kalau saya buka franchise di luar kota Bangkalan gitu. Betul, bukan di tempat saya, betul di Lawang. Monggo, Pak. Tunggu, bukan di Lawang cabangnya. Iya. Interis bareng bisa betul ya. Guru bisa oke. Daripada nganggur, Pak ya. Daripada nganggur. Jadi Sabtu Minggu kadang saya main ke booth saya itu nungguin seperti ini kalau orang beli seperti ini. Jadi ya mengisi kekosongan lah Pak sambil menunggu suami pulang. Betul. Itu tempatnya. Enggak ada yang mau ditanya lagi. Itu yang di stadion itu enggak bayar sewa ya, Ibu? Kalau di stadion enggak, Bu, cuma kebersihan aja. Sehari itu Rp2.000. Cuma resikonya kalau stadion itu kan tempat umum ya, Bu ya. Jadi booth-nya itu harus bongkar pasang, nggak bisa permanen. Iya. Sekali. Mana soalnya Bu Nur? Ya, sudah, Pak. Iya nih Bu Nur, maaf ngapunten loh ya. Pak. Setelah ini siapa, Bu? Setelah ini kurang tahu ya, kayaknya enggak ada. Yang mau jadi host mungkin Pak Taufik mau jadi host. Ya, monggo. Apa sama saya ikut aja, mengikuti aja. Ya, Pak. Sekalian, Pak, biar selesai tugasnya. Untuk melengkapi tugas Pak itu nanti harus, Pak. Harus jadi host. Saya dari belajar dulu lah. Saya mengikuti aja. Saya mengikuti aja lah. Kan gitu ya, Putri. Mengikuti aja dulu. Bener, bagus suaranya terdengar jelas nih. Iya, jelas sekali. Bagus bener ini. Suruh nyanyi bener ya, enak suaranya jelasnya tuh gitu. Duet sama Pak Taufik.
Ah, Berapa menit lagi Bu Siska? Ini masih 19.32. Ini Oh, kalau ya, masih kalau lama. diakhiri sekarang bisa Nggak nggak ya? apa-apa. Oh, Ya, enggak apa-apa, Bu. Enggak apa-apa, monggo. Kalau sudah tidak ada pertanyaan mungkin bisa ditutup. Oke. Sudah tidak ada pertanyaan, Bapak Ibu? Yes. boleh kita masukkan sebentar. Oh ya, Yes. monggo. Ya. Oke. Mengingat daripada materi yang tadi siang itu saya nggak mengikuti hanya sebentar lalu. Itu pada dasarnya yang perlu kita perhatikan di sini adalah yang pertama pembuatan laporan. Nah, pembuatan laporan itu dalam arti bagaimana agar satu fokus itu materi yang kita sajikan tadi membentuk laporan bisa digandakan ke file kita gitu. Nah ini bagaimana nanti kita pemecahannya bisa nanti dikerjakan sama dan kelompok 4 ini agar kita biar tahu. Nah, seperti saya sendiri kan nggak paham dari materinya karena banyak baru selesai ikut yang dari Madir tadi. Itu aja. Terima kasih. Oke, kami. Nanti saling bantu aja ya Bapak Ibu. Ya. Yeay. Nanti, yang selesai bisa sharing, oh jadi ada gambaran ke yang lain, oh kayak gini sih tugasnya. Jadi tidak merasa terbebani yang lain. Sebenarnya kalau saya memang di awal itu yang saya tuju adalah sertifikat, Bu, Bapak. Betul sekali, betul sekali. Iya. Tapi Itu memang betul ya. Jadi betul sekali. yang saya tuju adalah sertifikat. Jadi makanya saya lihat grup besar, tahu tugasnya mungkin banyak teman-teman yang juga mungkin yang keluar. Ya, Padahal banyak yang keluar. ya, menurut saya materi yang diberikan itu sebenarnya untuk kita kan sekarang musimnya lagi COVID ini Bu. Jadi kita kan nggak bisa masuk kelas ya. Dan seperti Webex ini kan bisa kita pakai untuk mengajar sebenarnya. Betul sekali Webex juga bisa. Sebenarnya banyak positifnya ini gubuk Jatim ini sebenarnya. Kalau saya begini Bu Dwi, kalau saya Ya. itu dengan adanya demikian ini, kalau teman-teman yang mundur itu sebenarnya kalau pemahaman kami itu keliru. Itu mundur itu berarti kita sudah pasrah. Nah, kita belajar itu bukan karena segi kita intelektual yang tinggi, tidak. Kita mencari ilmu, mencari pemahaman dari orang lain. Kalau kita mundur terus dia lepas, wah berarti dia nggak mempunyai pemahaman, pemikiran bagaimana cara kita maju. Nah itu. Nah, metode yang lain seperti saya sudah hampir kepala 6 begini, mendekati pensiun. Ya, saya pengen belajar, saya punya prinsip, meskipun saya pensiun, belajar dengan yang mudah. Kan ilmu dengan kemajuan zaman antara tahun yang kemarin, tahun sekarang, tahun yang akan datang itu sangat berbeda. Beda. Nah, makanya dengan adanya ini saya ingin belajar dengan yang muda. Yang dulu saya tidak ada, nah, seperti ini. Saya belajar ke Bu Dwi. Caranya bagaimana? Dulu saya tidak ada seperti ini. Ya Bu Dwi meskipun junior, saya anggap sebagai guru saya. Karena pengalaman begitu indah dan juga apa yang saya terapkan tadi, saya harus banyak belajar. Saya mohon maaf pada Bu Dwi, saya harus sering bertanya, jangan bosan-bosan Bu Dwi ya. Monggo dengan senang hati Pak, dengan senang Karena hati saya. kita jangan pandang, oh itu si bocah, jangan. Itu pemikiran yang ke belakang lagi. Kita justru banyak belajar, meskipun muda tapi pengalamannya bagus, teori materinya bagus, itu dan dengan prakteknya yang cukup bagus. Nah seperti ini. Nah kita ini sebagai yang tua, menyupport, motivasi, reinforcement, memberikan satu pujian agar dia mau berkembang. Nah, saya doakan yang di bawah saya ini harus prestasi harus tingkatkan. Gitu. Iya, tapi mungkin permasalahannya mungkin untuk yang senior itu mungkin waktu dari materi dengan penyelesaian tugas itu terlalu mepet mungkin Pak ya. Betul. Ya, jadi Ada bantuan panjenengan nggak bisa saya.
Iya, jadi kurang waktunya. Jadi materi Rabu materi itu kan kita harus menyelesaikan tugas berarti 1 hari. Jadi mungkin yang jadi beban buat teman-teman itu mungkin Pak ya. Jadi ya makanya mereka mungkin memilih untuk live group mungkin. Iya. Seperti kemarin Bu Dwi ya, saya sering tanya gini, ya, terus akhirnya saya mencoba, wis saya nggak putus asa. Bagaimana saya mau belajar? Saya harus banyak belajar. Meskipun saya diolol orang itu terbelakang nggak peduli, yang penting saya ingin tahu, saya ingin belajar dan belajar. Nah itulah. Ya, memang seperti itu. Makanya kemarin materi kan sudah selesai saya. Sudah selesai. Memang teman-teman itu takut salah Pak. Jadi nanti saya mencet ini salah itu, jadi takut salah mungkin ya. Jadi akhirnya takut untuk coba gitu. Kita jangan takut salah. Semua itu banyak orang salah. Kita tuh banyak orang salah. Belajar itu salah dari pengalaman saya ya. Salah inilah jadi pengalaman yang jadi benar nantinya. Nah, kita jangan takut maju dan maju untuk prestasi kita sendiri. Nah, Gunur sukses untuk Gunur. Belajar seperti ini. Gunur, semua kita harus banyak belajar. Mau membuat suatu pemikiran yang kita baik untuk kita semuanya teman-teman ini. Pak, ngomong-ngomong itu kok yang difokuskan atap sih Pak? Yang mana? Gambarnya Pak Taufik itu atap. Oh, ya. Kalau saya sengaja memang saya matikan Pak karena saya ada di kamar banyak anak-anak ini. Saya juga di ruang atas ini, untuk ruang belajar sendiri untuk IT saya. Ada ruangan khusus ya Pak ya? Ada ruangan khusus berarti ya Pak ya? Betul, begitu. Kalau saya kerja di kamar, tidur di kamar, main sama anaknya di kamar. Ada tempat lain. Nah, kebetulan kan anak saya juga guru BK di SMA Surabaya. Oh iya Pak ya. Oh sudah ini. Perempuan atau laki-laki Pak? Kenapa? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Usia hampir 50 menit, saya bingung carikan jodoh sulit sekali ini.